Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini saya ingin memberitahukan kepada kalian mengenai apa itu Adobe Illustrator dan apa fungsi dari Adobe Illustrator tersebut. Oke, mungkin kalian sudah mengenal kata Adobe Illustrator atau biasanya yang disebut dengan AI. Di sini saya akan memberi logonya nih. Pasti kalian sudah tidak asing dengan logo tersebut. Ini logonya. Tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan tentang Adobe Illustrator. Tapi sebelum memulai, saya akan memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari Mega Restumirantika, Wiwin Winarti, dan Yulianti. Nah, Adobe Illustrator. Bagi seorang desainer grafis, Adobe Illustrator memang bukanlah software yang asing lagi. Namun, bagi orang-orang yang masih awam, masih banyak yang belum tahu tentang software ini, wajar saja karena aplikasinya hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja, sehingga namanya tidak sepopuler Photoshop, walau sama-sama dari Adobe. Lanjut, saya akan menjelaskan pengertian Adobe Illustrator itu apa. Adalah sebuah software yang bergerak di bidang pengolah gambar yang berhubungan dengan vektor. Apa itu vektor? Berbeda dengan gambar biasa. Vektor adalah gambar yang kalau kita perbesar atau kita zoom, hasilnya tidak akan pecah. Karena hasil gambar yang tidak pecah tersebut itulah software ini dibuat dengan tujuan untuk membantu para desainer grafis atau ilustrator agar bisa menggambar karyanya dalam bentuk digital dengan hasil yang maksimal. Karena kita selama ini juga sering mendapatkan gambar, tapi gambar tersebut suka pecahan. Jadi kan kalau kita berbesar, nah agar tidak pecah itu maka kita menggunakan AI ini. Lalu fungsi apa aja sih gitu yang bisa dari AI? Yang pertama ada desain grafis, lalu desain logo, lalu keperluan website, wallpaper, desain baju, lalu ada ilustrasi. Nah, ilustrasi yang dimaksud di sini adalah yang biasa kita lihat di media sosial atau di website tertentu. Lanjut, infografis. Nah, informasi yang berbentuk gambar dengan tujuan supaya lebih menarik dan lebih mudah untuk dipahami. Lalu kartun, yaitu menggambarkan karakter yang cukup banyak digunakan oleh para komukis, baik itu sketsa awal ataupun yang sudah jadi. Oke, sekarang kita menjelaskan tentang perbedaan Adobe Illustrator dengan Adobe Photoshop. Di sini ada gambar logo Photoshop, lalu di sini ada gambar logonya Adobe Illustrator. Nah, ini perbedaannya. Kalau AI adalah software yang biasa digunakan untuk membuat atau mendesain suatu ilustrasi berjenis vektor. Tujuannya agar gambar yang dihasilkan bisa maksimal dan tidak pecah, seperti penjelasan yang tadi di awal. Nah, kita baca di awal. Sedangkan Adobe Photoshop adalah software yang biasa digunakan untuk mengedit foto dalam berbagai bidang. Jadi perbedaannya seperti itu. Lanjut. Nah, tampilan menu utamanya. Nah, kita lihat di sini tampilan menunya. Tampilan menunya itu di pojok kiri itu ada menu bar. Lalu di pojok kiri sampingnya itu ada toolbox. Lalu ada di kanannya itu ada tab color. Lanjut ke simbol-simbolnya. Lalu ada tab transparansi, lalu ada tab parents. Nah, menu bar. Menu bar
berisi perintah-perintah yang sudah dikelompokkan menjadi satu sesuai dengan kategori masing-masing. Menu bar meliputi menu file, edit, objek, tipe, lalu filter, efek, view dan window, dan help. Ini yang tadi ada di pojok sebelah kiri atas. Ini fungsi-fungsinya. Yang pertama ada file yang berkaitan dengan file seperti menyimpan, membuka, lalu ekspor, import, dan cetak. Edit ya udah pasti kayak mengcopy, paste, terus transfer image, lalu mengatur preferensi Adobe-nya sendiri. Nah, 3 ada objek yang merapikan layout-nya. Ada yang merubah jenis font atau mengatur ukuran font. Lanjut ada select yang berkaitan dengan selection image. Lanjut ada filter yang memberi efek tertentu agar menarik. Lalu ada view yang digunakan untuk pengaturan seperti kayak zoom image atau menampilkan skala. Ada window di sini yang digunakan untuk mengatur menampilkan window. Lalu ada help yang menampilkan tutorialnya. Lanjut di sini akan menjelaskan tentang toolbox. Nah, tadi ini ada di sebelah kiri, samping kirinya. Nah, di sini ada fungsinya. Yang pertama ada selection untuk memilih atau menyelesaikan objek. Lalu ada select-nya yang digunakan untuk mengedit atau memanipulasi suatu objek seperti menggeser, mewarnai, memotong, dan lain sebagainya. Ini nih. Ya. Lalu selebihnya ada untuk warna nih di sini untuk mengganti warna atau ketebalan garis atau gradasi. Lalu ada lasso yang mengelilingi objek yang akan dipilih menggunakan tool ini. Lalu ada pen yang bisa kita gunakan untuk membuat objek secara detail titik per titik sehingga membentuk sebuah kurva. Lalu ada di nomor 6 yang untuk membuat dan mengedit teks nih, untuk menulis teks. Lalu ada line yang membuat garis lurus. Ada yang membuat gambar kotak. Ada paintbrush yang menggambarkan dengan efek kuas. Lalu ada pensil yang menggambarkan garis bebas dan mengedit garis. Lanjut. Nah, ini nomor 11. Ini yang digunakan untuk melukis. Lalu ini menggunakan untuk menghapus satu objek yang diinginkan untuk menghapus. Dan semuanya sudah ada fungsinya masing-masing. Di sini kita menampilkan di toolbox-nya ada 33. Dan itu semua udah ada fungsinya masing-masing. Nah, ada tab color yang ada di pojok sebelah kanan. Oke. Tab color ini berfungsi untuk memilih dan mengatur warna dengan cara mencampurkan warna separasi seperti magenta, yellow, atau black. Bila warna yang digunakan nanti outputnya ke arah cetakan, jika hasil karyanya hanya untuk ditampilkan di layar monitor, maka gunakanlah warna NNB. Nih. Lanjut. Di sini ada tab swatches, sama posisinya ada di sebelah kanan, yang sangat berkaitan dengan tab color. Nah, di sini kita bisa memilih warna default sesuai yang diinginkan. Jika tidak ada, kita dapat membuat warna baru dengan menggunakan tab color ini. Selain warna yang solid, kita juga dapat membuat warna gradasi. Nah, kalau memang menambahkan warna yang tidak sesuai,
atau ingin mencari yang sesuai yang kita inginkan dengan gambarnya, kita bisa mencari di sini. Lanjut, di sini ada tab gradient, sama posisinya tadi di sebelah kanan, yang memiliki fungsi untuk membuat warna-warna gradasi. Nah, gradasi dapat dibuat dengan cara mendrag warna ke dalam tab gradasi. Nah, warna ini fungsinya seperti itu. Lanjut ada tab transparansi, Di sini ada efek transparan, sering kita lihat pada sebuah objek. Untuk membuat objek menjadi transparan, kita bisa mengaturnya di tab transparansi. Nilai transparannya diatur melalui opacity. Semakin kecil nilai opacity-nya, maka semakin transparan objeknya. Lalu ada di sini ada tab stroke. Ini digunakan untuk membuat ketebalan suatu garis dari outline objek. Selain itu, untuk membuat ketebalan garis, tab ini juga dapat membuat garis putus-putus. Lalu ada tab appearance. Tab appearance digunakan atau berfungsi untuk menampilkan atribut dari objek yang dipilih seperti ketebalan outline-nya, warnanya, gradasinya, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada tab layernya. Hampir semua grafis yang punya ini gitu, punya menu layernya. Fungsinya itu untuk memudahkan user dalam mengatur objek baik individu maupun secara grup. Setiap objek dapat menempati satu layer sehingga satu objek dengan objek lainnya tidak mengganggu, tidak bertabrakan, atau tidak tertimpa gitu. Nah, kelompok kami ini ingin menampilkan contoh desain yang menggunakan Adobe Illustrator ini. Kami membuat sebuah desain dengan tampilan seperti ini. Emang tidak jauh beda dengan di Photoshop. Kita membuat seperti ini contoh. Oke. Akhirnya sudah sampai di segmen terakhir presentasi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa kalian pahami. Dan untuk kalian yang masih menanyakan, apa sih perbedaan dari AI dan Photoshop dan apa fungsi-fungsinya, sudah juga kami jelaskan di sini. Cukup dari kami. Semoga bermanfaat dan bisa membantu untuk pengetahuan kalian semua. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.